Salam jumpa di channel BWI, Bright World International. Sebuah channel yang memberi inspirasi bagi Anda yang bersemangat untuk mengembangkan potensi diri dalam karir dan kehidupan pribadi. Video kita kali ini akan memberi inspirasi baru dan tips-tips praktis bagi Anda yang sedang gigih berjuang untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda. Silakan menyimak, memahami, mempraktekkan, dan menikmati hasilnya. Penundaan adalah salah satu hal yang seringkali dilakukan oleh semua orang dengan sengaja. Namun seiring berjalannya waktu, penundaan berubah menjadi suatu kebiasaan yang sangat berdampak negatif dalam kehidupan kita. Contoh yang umum saat ini adalah ketika Anda dengan sengaja masuk ke sosial media, bermain game, atau menonton Netflix, padahal Anda seharusnya mengerjakan tugas kantor atau tugas pribadi. Biasanya, tindakan menunda-nunda tersebut pada awalnya dilakukan 1-2 kali karena merasa malas untuk meninggalkan kenyamanan yang dirasakan di aktivitas pada saat itu. Tetapi lama-kelamaan, menunda-nunda semakin memojokkan kita dengan hanya memberi waktu yang singkat pada kita untuk menyelesaikan tugas yang seharusnya diselesaikan. Akibatnya, timbul stres yang disertai kepanikan atau kecemasan karena kita dikejar waktu penyelesaian. Belum lagi hasil dari tugas yang seandainya dapat diselesaikan dalam waktu sangat singkat, belum tentu memberikan hasil yang baik. Jadi apa yang dapat dilakukan seseorang untuk mengatasi penundaan dan menghindari stres, kecemasan, dan kinerja buruk yang berasal dari menyelesaikan tugas pada detik terakhir? Para peneliti menyarankan bahwa mengembangkan jadwal, merencanakan pelaksanaan tugas dengan hati-hati, dan meningkatkan keterampilan manajemen waktu, adalah cara yang efektif untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda. Untuk tindakan praktisnya, tidak ada salahnya Anda mencoba beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, adalah mengatasi rasa takut untuk bertindak. Ketakutan adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penundaan. Ini bisa melibatkan rasa takut gagal, takut membuat kesalahan, atau bahkan takut sukses. Psikolog Susan Krauss-Whitbone, penulis buku The Search for Fulfillment, menyarankan bahwa salah satu langkah penting yang dapat dilakukan untuk melawan rasa takut adalah dengan menantang keyakinan yang salah yang ada dalam hati dan pikiran kita. Contohnya, Anda takut sukses karena Anda diam-diam percaya bahwa Anda tidak pantas mendapatkannya. Anda berpikir dan merasa mempunyai banyak kelemahan yang mungkin bisa mempermalukan diri Anda ketika Anda sukses. Percayalah bahwa dengan berani memulai atau melangkah mengambil tindakan dan terus berusaha memperbaiki diri, Anda akan bisa mengatasi rasa takut yang menghalangi Anda. Dan apabila rasa takut itu mulai hilang, Anda akan lebih percaya diri dan mulai bersemangat untuk mengikis kebiasaan menunda-nunda Anda. Yang kedua, adalah menyusun daftar tugas-tugas yang harus diselesaikan. Mulailah dengan membuat daftar tugas harian disertai keterangan mengenai hal-hal yang ingin Anda capai kalau Anda menyelesaikan tugas tersebut. Kalau tugas tersebut perlu diselesaikan dalam waktu lebih dari 1 hari, tulis ulang tugas tersebut di hari berikutnya. Perkirakan berapa lama setiap tugas akan selesai, dan coba memberi sedikit tambahan toleransi waktu untuk mengatasi kemungkinan adanya hal-hal yang tidak terduga. Dengan merencanakan aktivitas Anda dan mulai melakukannya sesuai urutan prioritasnya, Anda akan dapat menggunakan waktu dengan lebih baik untuk menghasilkan hal-hal yang lebih bermanfaat. Yang ketiga adalah memecahkan target besar menjadi target-target kecil yang lebih dapat dikelola. Ketika Anda dihadapkan dengan sebuah tugas besar, Anda mungkin merasa gentar, terintimidasi, atau bahkan putus asa ketika Anda melihat banyaknya tahapan aktivitas yang harus dilakukan. Hal ini bisa menjadi salah satu alasan untuk keinginan menunda-nunda lagi. Pada titik ini, Anda tidak perlu panik, dan lakukanlah hal ini. Tulislah dan jadikan masing-masing tahapan aktivitas itu sebagai target-target kecil, kemudian mulailah fokuskan diri Anda menyelesaikan masing-masing target-target kecil tersebut satu persatu. Yang keempat adalah mengenali tanda-tanda keinginan untuk melakukan penundaan.
Saat Anda mulai menangani salah satu tugas yang tercatat dalam daftar Anda, perhatikan saat pikiran untuk menunda mulai merayap ke dalam pikiran Anda. Jika Anda mendapati diri Anda berpikir, "Saya tidak ingin melakukan ini sekarang," atau "Saya akan punya waktu untuk mengerjakan ini nanti," maka Anda perlu menyadari bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa Anda akan tergoda untuk mulai melakukan penundaan. Ketika Anda mengalami hal ini, janganlah menyerah pada dorongan itu. Sebaliknya, paksa diri Anda untuk menghabiskan setidaknya beberapa menit untuk tetap fokus mengerjakan tugas tersebut. Dalam banyak kasus, Anda akan merasa lebih mudah untuk menyelesaikannya setelah Anda memulai mengerjakannya. Yang kelima adalah menghilangkan gangguan yang mengalihkan fokus. Sulit untuk fokus menyelesaikan sebuah tugas pekerjaan ketika Anda terus mengalihkan perhatian Anda ke apa yang ada di televisi, atau mungkin juga Anda terus memeriksa pembaruan status sosial media teman Anda. Tetapkan sendiri periode waktu di mana Anda mematikan semua gangguan, seperti musik, televisi, dan situs jejaring sosial. Dan gunakan waktu itu untuk memusatkan semua perhatian Anda pada tugas yang ada. Yang keenam adalah menghadiahi diri Anda sendiri. Ketika Anda berhasil menyelesaikan sebuah tugas pekerjaan, atau bahkan sebagian kecil dari tugas besar, adalah suatu hal yang penting untuk memberi penghargaan kepada diri sendiri atas usaha Anda. Beri diri Anda hadiah, misalnya sebuah kesempatan untuk menikmati sesuatu yang menurut Anda menyenangkan. Mungkin itu berupa kesempatan menghadiri acara olahraga, bermain video game, menonton acara TV favorit, atau mengikuti perkembangan jaringan sosial media Anda. Tetapi tentunya Anda perlu disiplin untuk membatasi waktunya. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung pembahasan kita. Berikut ini adalah kesimpulan singkat yang dapat ditarik dari penjelasan sebelumnya. Menghilangkan kebiasaan menunda-nunda bukanlah hal yang mudah. Dorongan untuk menunda-nunda bisa menjadi kuat, terutama ketika ada begitu banyak hal di sekitar kita yang menggoda untuk memberikan gangguan yang menyenangkan dan menghibur. Meskipun penundaan mungkin bukan sesuatu yang dapat Anda hindari sepenuhnya, menyadari alasan mengapa Anda menunda-nunda, dan bagaimana bertindak untuk mengatasi kecenderungan tersebut tentunya akan sangat membantu. Strategi-strategi ini akan membantu Anda untuk bisa mengatasi kebiasaan menunda-nunda dan pada akhirnya menjadikan kehidupan Anda menjadi lebih teratur dan produktif. Selamat mempraktekkan.